masih beragama itu, saya kan mau nanya dulu tentang sekiranya sejarah atau asal-usul dari Desa Saren ini. Ya, kira-kira itu gimana, Pak? Kalau saya akan ceritakan asal muasal kampung ini kan. Dimulai dari pendiri kampung ini, asalnya beliau itu dapatkan tanah ini dari mengikuti sayembara gitu. Ya, mengikuti sayembara dulu kan ada di sini adanya sapi ngamuk sering mengganggu penduduk ya istilahnya, nggak bisa diatasi gitu, nggak bisa diatasi. Akhirnya diadakan sayembara, siapa yang bisa bunuh sapi itu akan diberikan tanah seluas tempat sapi itu ngamuk. Nah akhirnya dan akan dikawinkan dengan putri penguasa ketika itu. Nah, singkat cerita beliau inilah namanya Syekh Raden Kiai Jadil ini yang bisa membunuh sapi itu. Akhirnya beliau diberikan tanah seluas tempat itu ngamuk dan dikawinkan sama putrinya penguasa ketika itu. Hanya beliau lah terus mendirikan kampung ini namanya Kampung Saren. Kalau beliau itu asalnya dari Demak. Dulu zaman kerajaan masih kerajaan di Kelungkung dalam Batu Renggong, beliau sudah datang ke sini. Lalu dengan datangnya beliau ke sini itu, beliau itu mengantar seorang putri. Putri itu mau menikah dengan dalam Batu Renggong, tapi sampai di sini diantar ke sini itu 44 orang yang antarnya. Nah, putri ini mengajukan syarat dia mau menikah dengan catatan dia harus masuk Islam gitu. Akhirnya dia akan dalam Renggong juga terkenal global. Sama-sama baiklah hubungannya. Ya coba dulu kalau itu dicukur dulu bulu kakinya ini. Hanya dicukur nggak jadi. Nah, mungkin itu bisa diambil dari kata gel itu gagal, nggak jadi putri ini menikah ini. Akhirnya karena sudah sama hubungan baik, nah, putri ini beliau kesini itu ya boleh dikatakan utusan lah. Nah dia mengikuti sayembara itu, beliau menang dan diberikan beliau yang bisa bunuh sapi itu terus mendapat tanah. Jadilah beliau datang setahun 1410 terus mendirikan kampung, dinamakan kampung ini Saren Jawa. Berarti penduduk kami sini udah lumayan. Nah, dan karena leluhur kami pun di sini soalnya dari ibu gitu Hindu asalnya, karena Raden Kiai Jadil ini kan menikah sama penguasa ketika itu. Nah, sehingga telah diislamkan namanya Siti Maryam itu. Nah, terus beliau mengembangkan di sini terus. Makanya kami di sini itu kampung ini masih pakai wayan made kembang itu. Iya. Hanya kampung kami beda lah dengan yang lain. Ya sampai sekarang lah hubungan kami dengan tetangga juga. Kalau misal ada nggak Pak tradisi unik yang dilakukan Desa Saren? Kalau tradisi unik, kalau mungkin tradisi megibung itu masih ada di sini, Oh, masih biasa. Acara undangan ngejot itu masih biasa. Kalau ngejotnya itu sama siapa aja? Ya sama-sama kenalan itu biasa saling gitu. Sama saling undang, ada pernikahan gitu. Setelah kita yang Hindu ada menikah, kita diundang sini kita datang. Begitu juga sebaliknya, saudara Hindu ada misalnya kita ada cerai, kita undang saudara Hindu datang. Bahkan kalau acara hari raya itu memang tetap bersama. Nah nanti kan ada juga hari Maulid ini, kita tanggal 28, 29 kita ngundang juga tokoh-tokoh di kita undang. Kita aja ada menghibur bukan sih. Di sini Pak lokasi. Ya, kita dua tempat ini. Misalnya kalau kita gunakan di sini dari sore sampai malam, ya paginya sampai siang di Masjid Selatan. Apa aja Pak runtutan acaranya gitu? Misal Kalau acaranya kita malam 29, berarti malam minggunya itu kita akan mengarah dari sini, kita berangkat ke Saren Pau. Dari Saren Pau baru kita ke itu ngarah dengan produk kita di sini. Itu yang kita biasa lakukan.
Jadi semua warganya ikut. Ya, semua warnanya. Bahkan kalau kayak kemarin tahun yang lalu ya, kita habis ke Saren itu kan, saudara kita yang di sana juga ikut sampai kuda kling itu Tangerang. Kita biasa juga. Kalau hubungan toleransi ya sampai sekarang ya alhamdulillah masih lah karena apa namanya, ya juga kalau ada pandai lepas atau pandai mau ini mediksi itu kita diundang juga, datang tidak ke sana. Kalau pernah lepas kita langsung juga bawa rebana ke sana, mengiringi sampai ke semua istilahnya. Terus ada nanti dokumennya. Berarti kuat banget di sini. Ya. Di sini, ya. Langsung taruh lah cerita itu. Ya. Alhamdulillah sekarang masih kita tetap hubungan. Karena juga prinsip kita seperti itu. Kita ingin menjadikan perbedaan itu saling melengkapi, bukan saling menyakiti. Bahkan kita ingin sekarang mengembangkan terus dari kesenian juga, sehingga kita mencoba juga kolaborasi antara burdah dan cekepung. Nah, kalau istilahnya itu burdah itu sudah kita pernah tampilkan di DP20, kita tampil di Kementerian Agama juga kita di hotel Anuja dan Pak Aston. Itu yang memainkannya remaja atau yang udah Nyampur gitu ya, dari apa namanya cekepungnya, ada juga yang ada remaja tapi sudah menikah lah, dari kuburdanya juga seperti itu. Kita kolaborasi dah. Nah kalau ini yang kita coba sudah pernah tampil, ada namanya rodat dengan bambu, sudah pernah 3 tahun. Jadi sekarang kita terus jaga juga. Nah dari sana itu kalangan muda ada juga, baik di muda di Hindu, muda di sini di Saren ini juga kolaborasi. kalau misalkan remaja-remaja di sini, bapak masih memiliki kepercayaan kalau misal remaja atau masa depan nanti bisa memegang prinsip toleransi yang dulunya ini. Memang kita tetap tanamkan sama anak-anak, sebagaimana orang tua dulu kami menanamkan itu. Bagaimana kita itu menjaga toleransi, sehingga kita itu prinsipnya itu ngapain sih kita meributkan perbedaan, ngapain kita saling menjelekkan perbedaan. Justru perbedaan itu saling melengkapi aja. Makanya kita perlu belajar dengan diri. Kalau istilah di Hindu kan ada pelajaran istilahnya belajar dengan buana, biar tahu buana agung buana adik. Ya buana adiknya kita belajar di sini sudah lengkap, di diri kita sudah lengkap. Kalau kamu ingin hidup amat bahagia, belajarlah dengan diri. Dari pelajaran kita bisa ambil, misalnya dari tangan kita, bagaimana tangan kita akur ya. Kalau yang kanan gatal, yang kiri ya. Kalau yang kiri gatal, yang kanan enggak. Itu kan pelajaran bagi kita. Jadi juga kaki, kalau kanan yang maju, yang kiri belakang. Kalau bersamaan itu jelek kayak robot jadi. Nah, itu. Perbedaan-perbedaan itu kita jadikan saling melengkapi, enak, nyaman gitu. Dan ada juga perbedaan yang kita pelajari dari diri kita yang kita harus juga tahu. Seperti telinga, jangan kamu seperti telinga. Maksudnya apa? Sampai kapanpun tidak pernah bertemu. Coba kalau lihat ke sana dia balik, kan tidak pernah ketemu. Akan ada untungnya. Maka dengan kita belajar diri ini kita bisa memberikan kita kesadaran bahwa apa sih yang harus kita lakukan, apa sih itu pribadi kita saling melengkapi. Enak. Pelangi itu indah karena beda-beda warna. Coba kalau satu warna sudah namanya pelangi kan? Begitu indahnya pelangi karena warna-warni. Maka jadikan pribadi itu saling melengkapi. Hidup kita seperti itu. Maka kita di sini kami jaga seperti itu ya. Ketika kami ada misalnya, nah seperti ini ada acara undangan, kami juga tahu dengan saudara kita yang jarang yang bahkan sedikit orang yang makan daging sapi, kita ketika mengundang beliau-beliaunya kita siapkan daging ayam, telur misalnya yang bisa dimakan, misalnya daging kambing kan bisa. Kalau daging sapi tidak mau ngasih.
Begitu juga ketika kita diundang ke Budakek kalau ada acara itu. Beliau tahu kalau kita masakan kita bisa mentah kita dikasih dari sana. Begitu orang tua menanamkan sampai sekarang sehingga kita itu prinsip kita itu tadi udah perbedaannya jadikan saling melengkapi, jangan saling melengkapi. Oh gitu Pak. Apa ada konflik? Sementara ini tidak sih pernah. Kalau karena kita juga punya prinsip ini, kalau ada misalnya biasa kan dari kalangan anak muda kan biasanya di jalan kan, kadang kita orang tua ada mengingatkan tidak usah ini saudara kita, tetangga kita, saling ingetin gitu. Artinya pernah sih namanya anak muda kan ya kita sampai gitu akhirnya pegang kasih. Nah itulah kewajiban kita sekarang menanamkan kepada generasi agar mereka ingat hal itu, sehingga apa yang dulu pernah diwariskan kepada kami yang sekarang ini ya dianggap dituakan gini kan bisa menyampaikan kepada generasi sehingga tetap terjaga keutuhan. Bahkan kami juga sering ada pernah waktu ini 5 agama datang ke sini, kita ajak ke makam itu ziarah. Kalau ada orang Kristen, orang Hindu, orang Katolik, datang. Kita tunjukkan beginilah kita semuanya. Kita jadikan kayak saling menanggapi enak gitu. Kalau tidak salah tahun berapa itu dari 18 negara pernah kesini perwakilan. Sampai nangis dia, bahkan orang Israel dapat. Sampai dia nangis lihat kita itu. Kok kita beda agama bisa sedangkan di sana satu agama aja berkali-kali. Ya kita tunjukkan. Karena kita prinsip kita, ya, kita punya pandangan yang sama dengan saudara kita. Saya pilih itu bagi kita menjadikan perbedaan itu untuk keindahan saling melengkapi. Sehingga nggak akan ada keributan. Yang akan menimbulkan keributan kan kalau kita merasa saya paling saya ini yang jangan kita merasa paling benar, jangan kita merasa paling kuasa, jangan kita merasa kalau sudah nanya paling ya sudah jangan. Itu akan bibit-bibit membuat kita. Terima kasih Pak ya